Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan yaitu materi matematika integral. Di sini dengan saya sendiri Nabila Fian Zihni, dan ini Ayes, Fajar Pramudika, dan juga dari Suara. Langsung saja kita ke materi. Kembali lagi bersama kita Nabil dan juga Danis. Kali ini kita akan menjelaskan yaitu materi integral tak tentu. Selanjutnya kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, setelah itu yang pertama pengertian integral. Apa sih itu integral? Integral adalah kebalikan dari proses turunan yang disebut anti turunan. Jadi bayangkan misalnya kalian punya fx. Nah, kalau mau diturunkan jadi inversnya itu f absen x. Nah, jadi integral itu kebalikan jadi dari turunan jadi fx. Nah, misalnya kalau ada sebuah fungsi fx, nah diturunin maka menjadi f absen x. Nah, kalau integral kan kebalikan turunannya jadi f absen x, dibalik lagi. Nah, jadi hasil baliknya menjadi fx. Jadi intinya itu integral itu anti turunan. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita akan membahas notasi integral. Nah, di sini ada simbol-simbolnya yaitu a sama dengan integral b. Oh, ini fx dx. Nah, f-nya itu ini lambang integral itu seperti ini ya lambangnya, jadi kayak lambang nada gitu. Kemudian a-nya itu mendefinisikan dari nilai integral dari fungsi fx. Nah, untuk menentukan batas atau variabel yang diintegrasi itu dengan cara menambahkan b-nya itu di atas. Kemudian untuk o-nya itu batas bawah variabel yang diintegrasi. Jadi misalnya batas b-nya itu kalian bisa menuliskan b-nya itu di paling atas ya. Kemudian juga batas bawahnya itu o-nya di paling bawah. Kemudian untuk fx-nya itu fungsi yang diintegrasikan ya. Dan dx-nya itu variabel yang diintegrasi. Oke, next selanjutnya. Nah, jenis-jenis integral. Karena di sini kita akan membahas integral tak tentu, maka rumusnya seperti ini untuk integral tak tentu. Seperti fx pangkat n dx sama dengan fx n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, untuk integral tak tentu akan dijelaskan oleh Ayes dan juga Fajar. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pembahasan yang pertama itu integral tak tentu. Di sini rumus integral tak tentu itu yaitu fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, jadi integral tak tentu itu tidak memiliki batas dan belum punya nilai yang jelas. Nah, sedangkan kalau integral tentu itu mempunyai nilai batas. Kemudian nilainya integral tak tentu ini nggak jelas, dilambangkan dengan konstanta c. Kalau di integral tentu tidak ada konstanta c-nya. Kemudian sedangkan lambang integral tak tentu nggak punya batas atas dan batas bawah karena nggak terbatas. Nah, kalau yang di slide sebelumnya itu ini merupakan integral tentu karena memiliki batas atas dan juga batas bawah. Sedangkan di integral tak tentu ini tidak memiliki batas atas dan juga tidak memiliki batas bawah. Selanjutnya sifat-sifat integral tak tentu akan dijelaskan oleh Danis. Jadi saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama itu kan ini kita misalkan ada integral x pangkat n dx. Nah, jadinya itu x n-nya ditambah 1 per n plus 1 plus c, jangan lupa plus c. Nah, yang sifat kedua itu ada fx plus minus kurang atau lebih jadinya gx dx. Dijadikan jadi f aksen x dx kurang lebih g aksen x dx. Dan sifat yang ketiga itu di sini adalah integral k fx dx sama dengan k. Jadi k-nya tinggal diubah dari lambang integralnya gitu, ditukar aja. Jadi k-nya di depan, k lambang integral fx dx. Nah, di sini kita juga ada sifat trigonometri. Jadi di sini kita misalkan punya integral sin u du itu sama aja kayak min cos u plus c. Nah, ya kalau misalkan kita punya integral cos u itu sama dengan sin u plus c. Selanjutnya itu ada integral tan u.
itu sama aja kayak min ln cos U plus C. Nah, yang terakhir itu sifat yang terakhir itu ada integral 1/U du. Itu sama aja ln U plus C. Nah, dari tadi U itu apa sih? U itu adalah fx atau fungsi yang dapat didiferensiasikan terhadap x. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi misalkan ada integral x3 dx itu berapa sih hasilnya? Nah, karena tadi kita udah lihat nih sifat-sifatnya, kita pakai sifat yang pertama dari integral yang tadi saya jelaskan, yaitu di sini kan kita punya x-nya itu x dan n-nya itu 3. Jadi hasilnya itu integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 dikarenakan n-nya itu ditambah 1/4 ditambah c. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal dari sifat yang kedua. Nah, misalkan kita punya contoh soal di sini adalah integral x pangkat 5 plus 3x plus 51 dx. Nah, itu sama aja, pertama yang harus kita lakukan itu kita memisahkan semua fungsinya. Jadi di sini ada 3 variabel. Yang pertama kita akan ubah x pangkat 5 ini jadi f aksen x, dan 3x ini jadi g aksen x, dan 51 ini jadi h aksen x. Nah, jadi kita udah memvariabelkan tadi. Jadi kita lanjut dari f aksen x itu sama aja kayak 1/6 x pangkat 6 plus c. Kenapa? Karena n-nya itu tadi 5 ya. Jadi 1/6, 6 itu 5 tambah 1, dan x pangkat 6 itu 5 tambah 1 juga. Nah, sedangkan gx-nya itu adalah 3/2 x pangkat 2 plus c. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita tahu dari soal itu, dari gx yang sudah kita pisahkan itu yaitu 3. Dan kita punya x itu sama dengan pangkat 1. Jadi tambah 2 jadi 3/2 x pangkat 2 plus c. Nah, di sini kita yang terakhir itu adalah hx. Hx itu tadi kita sudah ituin jadi 51. Jadi tidak ada variabel x, jadi 51. Nah, tidak ada variabel x berarti kan 0. Kita ditambah 1 jadi x. Nah, jadi harusnya itu 51 x per 1. Karena kan 1 itu dalam pecahan nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tambah c jangan lupa. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah integral x pangkat 5 plus 3x tambah 51 dx itu sama dengan 1/6 x pangkat 6 plus 3/2 x kuadrat plus 51x plus c, jangan lupa plus c. Nah, selanjutnya itu ada integral tentu, itu akan dijelaskan oleh Fajar dan juga Bayes. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu integral tentu. Jadi untuk rumus integral tentu itu ada B sebagai batas atas, terus A sebagai batas bawah. Kemudian dilanjut dengan fungsi fx dan dx. Nah, untuk lebih jelasnya, integral tentu adalah integral yang sudah mempunyai nilai awal dan akhir, di mana dia ini punya batas yang jelas. Kemudian integral tentu punya batas atas dan batas bawah seperti yang dijelaskan tadi dengan lambang B dan A. B adalah batas atas variabel integrasi dan A adalah batas bawahnya. Lanjut. Nah, di sini ada 6 sifat integral tentu. Untuk 3 sifat pertama akan dijelaskan oleh saya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Untuk yang paling pertama itu adalah integrasi dasar. Jadi di sini menyatakan bahwa integral dari fungsi fx dari batas bawah A ke batas atas B sama dengan selisih antara nilai fungsi fx pada B dan pada A. Kemudian yang kedua itu penjumlahan integral. Jadi sifat ini menunjukkan bahwa integral dari fungsi fx dari A ke C dapat dibagi menjadi 2 integral terpisah. Jadi kita hitung dulu dari A ke B, kemudian dari B ke C. Nah, nanti hasilnya ini akan jadi integral dari fungsi A ke C. Kemudian yang terakhir kelipatan konstanta. Jadi di sini ada konstanta sebelum fungsi fx. Ini menandakan bahwa fungsi fx dikalikan dengan konstanta k.
Maka integral dari fungsi tersebut sama dengan konstanta K dikalikan dengan integral dari fungsi asal fx. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Selanjutnya yang keempat ada integral a b fx plus minus gx dx itu sama dengan integral dengan batas bawah a dan batas atas b fx dx plus minus gx dx. Jadi itu fx dx-nya itu bisa diturunkan dulu, baru juga yang gx-nya. Lalu yang kelima itu ada integral ab fx dx itu sama dengan integral ba fx dx. Jadi batas atas dan bawahnya itu ditukar terus dikali minus. Selanjutnya itu ada integral yang keenam, ada integral a itu sama dengan 0. Kenapa? Karena integral dengan batas atas dan bawahnya itu sama, itu akan menghasilkan luas sama dengan 0. Lalu di sini ada aplikasi integral tentu. Jadi apa sih integral itu digunain? Nah, di sini bisa untuk mencari luas dengan bentuk yang tidak jelas nih. Kayak seperti ini kan kayak seperti gelombang ya. Nah, itu kalau dihitung agak susah. Jadi kita menggunakan rumus integral tentu untuk mencarinya dengan AB itu sebagai batas atas dan bawah. Jadi luas daerah yang diarsir biru yaitu L sama dengan integral AB fx plus fx dx. Lalu ada yang kedua untuk luas di daerah minus ya. Ini rumusnya L sama dengan minus integral AB fx dx. Selanjutnya contoh soal akan dibacakan oleh Ayas. Oke, jadi ini ada contoh soal dari sifat yang pertama itu integral 40 dengan fungsi fx x4 dan dx sama dengan, untuk pengerjaannya itu ditulis batas atas 4, batas bawah 0, kemudian fungsinya, kemudian memakai rumus integral tak tentu. Bedanya adalah dengan rumus integral tak tentu, di sini kita juga mengsubstitusi batas atas dan batas bawahnya. Jadi kita bisa tahu batasnya di mana nih. Kalau integral tak tentu kan kita nggak tahu batasnya di mana. Terus jadi di sini kita tulis 1/5 dikali x pangkat 5. 1/5 ini itu sama aja dengan x. Kemudian 5 ini dapat dari n plus 1. Jadi kan di sini n-nya 4 ya. Berarti kan 4 plus 1 sama dengan berarti dapatnya 5. Kemudian kita tulis x, lalu n-nya di plus 1 lagi. 4 tambah 1 jadikan 5. Habis itu kita substitusiin batas atas sama batas bawah yang ada, itu 4 sama 0. Kita tulis di x-nya 1/5, batas atasnya kan 4, terus habis itu pangkat 5, kemudian sama juga dengan yang batas bawah yaitu 0. Terus kita di sini itu maksudnya kali ya, jadi kayak 1/5 dikali 4 pangkat 5, 1/5 dikali 0 pangkat 5 gitu. Kita hitung semuanya, untuk 1/5 dikali 4 pangkat 5 hasilnya adalah 1024/5. Kemudian untuk yang 0 pangkat 5 hasilnya itu 0. Jadi dapat hasil untuk integral dengan batas bawah 4 dan batas bawah 0 dengan fungsi x pangkat 4 dx adalah 1024/5, seperti itu. Lalu contoh soal selanjutnya ini ada integral dengan batas bawah 1, batas atas 2, x kuadrat plus 1 dalam kurung pangkat 3 dikali 2x dx. Ini pembahasannya. Jadi pertama kita misalkan dulu, untuk u-nya sama dengan x kuadrat plus 1. Dan turunan dari u itu kan du-nya sama dengan 2x dx. Jadi pangkat 2-nya pindah ke depan, terus dikali 1 jadi 2x, dan pangkatnya 2 dikurang 1 jadi 1 kali dx. Nah, ini kita tukar jadi dx sama dengan du per 2x. Lalu setelah kita ubah u sama dengan x kuadrat plus 1, ini kita rubah fungsinya jadi sama dengan u. Jadinya
integral U pangkat 3 dikali 2x dx. Nah, selanjutnya di sini dengan dx kita rubah juga. Tadi kita udah dapat dx sama dengan du per 2x. Kita masukkan, kita dapat ini jadi integral U pangkat 3 dikali 2x du per 2x. Nah, ini kan 2x ini bisa dicoret, langsung kita coret aja. Nah, jadi ketemu U pangkat 3 dikali du ya. Di sini langsung kita naikkan saja nilai u-nya. Jadi 1 per 4 u pangkat 3. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi pangkat 3 ditambah 1 kan itu 4. Nah, jadi 1 per 3 tambah 1 jadi 1 per 4. Nah, u-nya jadi 3. Lalu selanjutnya 1 per 4 sama dengan ini kita turunin lagi ya. 1 per 4 kita naikkan. Kita substitusi nilai batas bawah dan batas atasnya. Jadi untuk yang batas bawah itu 1 dan batas bawah 2 sama dengan 1 per 4. Ini untuk batas atasnya, jadi 2 pangkat 3 plus 1 dipangkatin 4, terus dikurang yang batas bawahnya 1 per 4, 1 pangkat 3 plus 1 dipangkatin 4. Lalu sama dengan 1 per 4, 5 pangkat 4 dikurang 1 per 4, 2 pangkat 4. Ini ketemu 5 pangkat 4 itu sama dengan 625 dan 2 pangkat 4 itu 16. Ini kebetulan ini karena penyebutnya sama, bisa kita langsung kurangin saja. Lalu hasilnya 609 per 4. Sekian materi dari kelompok kami mengenai matematika integral. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.